Al-hadits HP-nya. ar-rabi'a asyar. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibiz zani wan nafsi bin nafsi wat tariki lidinihi al-mufariqi lil jamaah rawahul Bukhari wa Muslimun. Nah, tafadhal Umamah dibaca. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحداث ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه Watariki المفارق watariki. والتارك لدينه المفرق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Nah, baik. Hadisnya tidak terlalu panjang ya. Jadi kita langsung pembahasannya saja. Waqad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis usulu ma yuhillu damu mar'i muslim. Ya. Nabi di sini menyebutkan ada tiga hal ya. Tiga pokok yang menyebabkan darah seorang muslim itu menjadi halal. Jadi aslinya darah seorang muslim itu haram, tidak boleh. Tidak boleh orang membunuh muslim itu tidak boleh. Orang membunuh orang lain tidak boleh. Dan di sini dikatakan la yahillu damu mri'in muslim. Ya, darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan, tidak halal illa bi ihda salah, kecuali dengan tiga dari hal ini. Kecuali seorang muslim itu melakukan tiga hal ya, atau dalam tiga kondisi ini, maka dibolehkan. Yang pertama ada at-thayyib az-zani. Thayyib zani maksudnya adalah orang yang sudah menikah, kemudian dia menikah secara sah. Kemudian dia sudah berjima, ya. Kemudian dia berzina. Padahal dia sudah menikah secara sah, secara halal, kemudian dia berzina. Dan ini halal darahnya untuk apa namanya dibunuh. Tapi dibunuhnya bukan dengan pedang, tapi dirajam. Ya, dirajam, dilempari dengan batu, batunya ukuran sedang, tidak besar dan tidak kecil, batu sedang, dilempari dengan batu seperti itu. Wa nafsi bin nafsi ini maksudnya kisos ya. Maksudnya kisos. Jadi nyawa dengan nyawa seperti itu ya. Orang yang membunuh maka hukumannya juga dibunuh seperti itu. Ini kisos ya. Kemudian watarik lidini dan orang yang keluar dari agamanya, keluar dari Islam. Orang keluar dari Islam al-mufarik lil jamaah ya. Al-mufarik lil jamaah yaitu uh, memisahkan ya, memisahkan dari kelompok. Nah, itu keluar dari Islam, ya, intinya keluar dari Islam. Tapi bukan ya, bukan kemudian setiap orang yang bukan Islam itu apa namanya uh, halal langsung untuk dibunuh tidak seperti itu. Ya, ini khusus orang yang murtad saja, orang yang murtad saja. Nah, khusus orang yang murtad saja. Secara hukum Islam itu diperangi. Nah, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dulu memerangi para murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Ya. Abu Bakar perangi itu. Nah, tapi kalau non Muslim itu beda. Ya, non Muslim itu hukumnya beda dengan orang yang murtad. Ya, seperti itu. Kalau non Muslim itu dia tidak menyerang, maka itu tidak halal darahnya. Ya, tidak kemudian orang itu bebas membunuh non Muslim, bukan seperti itu. Nah, kadang ada orang ya, dia itu mengira bahwasanya membunuh non Muslim itu jihad. Membunuh non Muslim itu jihad. Kemudian dia ngapain? Ngebom gereja, ngebom tempat ibadahnya non Muslim. Di mana non Muslim sedang berkumpul, entah itu apa namanya Nasrani atau mungkin agama apapun yang lain, yang atau apapun itu, intinya dia sedang berkumpul di tempat ibadahnya di bom. Itu bukan seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, kaum kafir ada kafir dhimmi, ada musta'man, ada muahad, yaitu semuanya tidak boleh dibunuh. Ya.
Muahad itu yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin tidak boleh dibunuh. Zimmi juga yang di bawah perlindungan juga tidak boleh. Nah, itu juga orang yang apa namanya musta'man, datang itu bukan untuk berperang, dia hanya untuk apa namanya berdagang atau yang lain, itu tidak hal itu. Yang itu adalah yang memerangi kaum muslimin. Ya, orang kafir memerangi kaum muslimin ini halal untuk dibunuh. Nah, tapi di Indonesia ini juga kita juga harus sadar bahwasanya kita ini hukumnya apa bukan negara Islam, kita negara Pancasila. Ya, jadi tidak semerta-merta kemudian apa namanya penegakan syariat Islam itu langsung diterapkan begitu saja. Dan penghukuman ini juga tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Ya, tidak boleh orang sembarangan langsung melakukan hal seperti itu. Tidak. Ini harus melalui waliul amr atau melalui imam. Ya, harus lewat pemimpin. Jadi yang melakukan kisos, yang melakukan apa namanya had, itu tidak kemudian orang sembarangan. Jadi diputuskan oleh apa namanya pemimpin, ya seperti itu. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi 3 orang yang halal darahnya, ya bagi orang apa namanya tiga tiga orang, ya, tiga bukan 3 orang sebenarnya, 3 kondisi di mana seorang muslim itu darahnya menjadi halal boleh dibunuh adalah asyib azali, yaitu orang yang ketahuan berzina, ya. Orang yang sudah menikah, orang yang sudah menikah, sudah berjima, sudah berhubungan badan, nikahnya halal, bukan nikah mut'ah, ya nikah halal, sudah berjima, kemudian dia malah berzina. Entah yang laki-lakinya atau yang perempuannya. Nah, sama saja. Intinya sudah menikah secara sah, kemudian berzina. Maka ini halal untuk dirajam. Nah, tapi bukan semerta-merta juga kemudian. Karena untuk memastikan orang ini betul berzina tidak harus ada saksi. Saksinya harus 3 dan harus benar-benar melihat, dan saksinya ini juga harus orang yang sikoh, orang yang terpercaya seperti itu, dan harus bisa mendatangkan 3 saksi ini. Nah, itu ya semerta-merta ada orang nuduh misalnya ini orang zina langsung rajam, nggak seperti itu juga, harus ada saksinya, betul nggak. Nah, kalau hanya katanya bisa, nggak bisa. Nah, seperti itu. Wa nafsi bin nafsi, ini dan jiwa dengan jiwa, nyawa dengan nyawa. Orang yang sudah membunuh orang lain maka hukumannya dibunuh. Ini kesos. Ya. Dan yang terakhir tadi adalah orang yang keluar dari Islam, murtad, ya, orang yang murtad keluar dari Islam. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi yang memutuskan semua ini adalah apa? Waliul amr atau imam. Waliul amr atau imam. Ya, jadi tidak sembarangan orang kemudian mengeksekusi. Ya, tidak sembarangan orang kemudian mengeksekusi seperti itu. Nah, kalau zaman dulu khalifah ada khalifah, ya bisa disampaikan kepada khalifah ini ada ini gitu kan, disampaikan kemudian diputuskan oleh khalifah, oleh waliul amr. Nah, seperti itu. Ya, tidak sembarangan orang kemudian langsung tebas, ya, itu malah jadi perang saudara nanti ya. Ini harus diputuskan oleh orang yang punya wewenang, yang punya kuasa, harus disidang dengan baik-baiknya, dengan adil, baru dilaksanakan hukumannya. Nah, kadang orang ya, kita di zaman sekarang, subhanallah, pokoknya jangan sampai kita itu salah mengartikan jihad. Ya. Ya, kadang orang jihad, wah ini orang menyembah tauhid langsung dibom misalnya. Orang dia non muslim langsung dibom misalnya. Ini apa ini? Ajaran mana itu kan? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ini kaum kaum takfiri yang biasanya sering apa namanya seperti ini harus dihindari. Oleh karenanya penting untuk belajar akidah, kemudian ada firaq dan madhab juga yang juga penting untuk dipelajari. Baik, Umamah, sampai sini ada pertanyaan Umamah. Intinya seperti itu hadis ini. Jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kalau misal perempuannya atau laki-lakinya yang berzina itu dia belum menikah, bagaimana Umamah? Apakah wajib kena had
atau kena kisos dihukum dirajam sampai mati? Bagaimana? Halal dibunuh nggak, Umamah? Enggak. Enggak, ya. Dan yang dimaksud ihsan di situ, ya. Ini juga perlu diperhatikan baik-baik, ya Umamah. Jadi yang dimaksud apa namanya? Orang yang sayyid ini maksudnya yang sudah menikah secara sahih ini syaratnya bukan hanya menikah secara sahih, tapi sudah berjima, sudah berhubungan badan. Maka dia kena rajam ini sampai meninggal itu. Ya, kalau dia menikah nih misalnya, orang menikah baru selesai menikah 10 menit, belum sempat ada hubungan badan, kemudian meninggal salah satu pasangan, entah yang lakinya atau perempuan. Kemudian dia zina, sementara dia belum pernah jima. Nah, meskipun dia pernah nikah secara sah, ini tidak masuk ke dalam hal ini tadi. Ya, tidak masuk ke dalam tiga kondisi yang disebutkan hadis. Jadi harus syaratnya adalah nikah secara sah, secara halal, nikahnya halal, bukan nikah. Halal, bukan kawin kontrak, bukan. Nikah halal, kemudian dia itu, apa namanya, sudah berjima. Nah, dari nikah halal itu, seperti itu. Kalau masih bujang atau masih pawang, kemudian belum menikah lah intinya, belum menikah, berzina ini beda lagi. Atau menikah, tapi belum sempat hubungan badan. Ya, ini juga tidak masuk. Ini juga tidak masuk. Baik, mungkin itu saja malam hari ini materi kita. Ya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan, Mama? Enggak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Mungkin tadi apa namanya pas bagian saya nunggu-nunggu nanti dipotong. Insya Allah di editing video. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.